Saya ke pertanyaan berikutnya nih Mas dan Bang, terkait dengan peran dikti Mhm. sebagai sebagai yang membentuk sistem pendidikan di Indonesia. Eh, Bagaimana Mas Ir, mungkin ke Mas Ir dulu yang biasanya banyak bicara tentang dikti ya Mas. Mhm. Bagaimana peranan dikti, lalu kemudian mungkin Mas Ir punya masukan biar ya sistem pendidikan di Indonesia bisa lebih baik Mas. Makin lama makin berat pertanyaannya. Bener. Ya ngobrol aja dulu. Ya apalagi kan kita baru baru keluar peraturan baru nih Mas, terkait dengan sistem pendidikan tinggi di Indonesia nih Mas. Hmm. Dengan MBKM lah, Iya, iya. dan sebagainya. Ya mungkin saya hanya bisa terbatas ya, jadi tentang apa? Ini kan hubungan antara Dikti dan universitas Universitas gitu ya. ya. Nah, dalam pandangan atau yang bisa saya amati adalah salah satunya itu peran Dikti itu kan masuk ke kurikulum gitu ya. Hmm. Nah, masuk ke kurikulum eh, padahal kurikulum kita menyatakan adanya jumlah SKS yang sudah ditentukan. Hmm. Gitu kan, seperti kalau di kita kan 144 gitu ya. Ya. Iya. Nah, semula, correct me if I'm wrong ya, tapi kurikulum itu kita desain berdasarkan keilmuan kita, HI gitu ya, yang merupakan pandangan-pandangan dari ekspertis yang adalah para dosen. Hmm. Itu ya. Nah, tapi sekarang itu tuh jumlahnya nggak bisa terlalu ditambah, 144 kurang lebih. Nah, tapi ada sesuatu yang dimasukkan dari luar. Hmm. Salah satunya itu magang. Salah satunya magang. Nah, magang tuh bagus nggak ya? Ada bagusnya, ada masalahnya. Ya. Bagusnya adalah mahasiswa mendapatkan kesempatan di luar. Nah, tapi tampaknya SKS itu gede betul. 20 ya. 20 bahkan dimungkinkan untuk ngambil berapa kali? 3 kali kalau nggak salah ya? Berapa kali? Iya, maksimal 3 kali 3 untuk kali ya. MBKM ya. Walaupun di Unpar ini mengambil Cuma 2 kali ngambil ya. 2 kali. Nah, jadi artinya 20 kali 2, 40. 40 SKS ya. Nah, apa sih persoalannya? Persoalannya saya rasa gini. Selama magang itu adalah related dengan HI, itu nggak masalah. Tapi susahnya, magang itu kadang-kadang itu nggak related dengan HI ya. HI itu maksudnya mata kuliah yang equal atau diekuivalenkan dengan magang itu ya. Nah, ini bisa jadi masalah. Kenapa masalahnya? Karena ketika seseorang mahasiswa itu lulus, dia bisa lulus tetapi tidak mengambil mata kuliah yang menjadi bagian dari identitas HI. Nah, ini yang menjadi persoalan setidaknya menurut yang saya lihat ya. Nah, jadi idealnya gimana? Kalau misalnya magang itu gitu ya, bisa memang sesuai dengan bidang HI, itu bagus banget. Tapi memang itu kan nggak mudah gitu ya, nggak mudah. Nah, ini saya hanya mampu mengidentifikasi persoalannya tentang bagaimana solusinya, agak susah juga ya, agak susah juga ya. Ya ini yang saya lihat dari dari hubungan antara Dikti dan universitas ya. Jadi ada perubahan kurikulum mata kuliah dalam arti ini, dan ada sebuah inovasi baru yakni magang gitu ya. Nah, saya mencoba melihat magang ini dari sudut positifnya lah gitu ya, memberikan kesempatan untuk di luar mahasiswa, which is quite good ya. Tapi ya itu ada batasan-batasan yang sebaiknya senantiasa diperhatikan, seperti misalnya adalah relevansi dengan mata kuliah yang digantikan ekivalen, dan juga mungkin poinnya mungkin terlalu besar kalau menurut saya ya. Itu terlalu besar. Kita kan satu SKS biasanya mata kuliah kan 3 kan. 3. Nah, ini 20. Ini Berarti jadi seperti 1:7 kan, nyaris kan. Iya, 1 7 banding mata 7. kuliah. Iya, 7 mata Rata-rata. kuliah digantikan oleh 1 magang. Iya.
Nah, kelihatannya itu terlalu besar. Iya. Terlalu besar. Gitu. Nah, jadi mungkin itu perlu diperkecil. Tapi ide magangnya sendiri bagus sih. Ide magangnya sendiri bagus dan hanya perlu diarahkan. Iya. Itu setidaknya itu yang bisa saya observasi. Sibil kan. Baik dia. Gitu. Mungkin itu ya walaupun sebenarnya malah sekarang lebih inklusif lagi sebenarnya Mas. Jadi kayak anak HI bisa ngambil mata kuliah di teknik sipil misalnya. Selama 1 semester 20 SKS. Itu bisa juga. Atau malah di kampus lain dengan MBKM yang kemudian ada. Jadi malah kompetensi HI-nya ya kompetensi di bidang ilmu masing-masing itu mungkin dipertanyakan, tapi Menjadi mungkin malah lebih variatif ya desainnya. Jadi ilmu tadi bukan lagi eksklusif HI untuk HI saja, teknik sipil bukan teknik sipil saja, tapi teknik sipil bisa dipelajari juga oleh orang HI, orang matematika bisa belajar ekonomi dan sebagainya. Malah desainnya mungkin seperti itu. Tapi ya memang kenyataannya seperti itu mungkin ya Mbak ya. Administrasinya mungkin jadi tantangan Administrasinya ya. jadi tantangan. Untuk itu. Nah, mungkin ke Bang Atom. Berdasarkan pengalaman Bang Atom nih selama mengajar di HI, udah 46 tahun. Ketika Bang Atom melihat mahasiswa, ada perbedaan karakter nggak sih Bang? Ada perubahan karakter atau evolusi karakter dari mahasiswa-mahasiswa yang pernah Bang Atom ajar selama 46 tahun ini Bang? Dari dulu sampai kemudian sekarang. Yang sekarang yang saya heran adalah hampir tidak ada animo untuk bertanya. Oh, lebih pasif ya, Pasif. Pak. Kalau dulu lebih banyak yang Kalau Lebih dipancing ngelawan itu mahasiswa itu Oh. nyambut gitu ya. Iya. Kalau sekarang kayaknya nanti bisa saya dapat jawaban yang lebih lengkap dari itu. Ya, itu di AI tadi takutnya begitu. Maksudnya lewat Iya. Google gitu karena ya. di sana yang menjawab itu hemat saya adalah para profesional, jadi di bidangnya masing-masing. Nah, sementara kalau dulu ya ada Mas Gigin antara yang hasilnya contoh konkret Gigin Iskandar, Gigin Gindarsah ya. Iis Gindarsah. Iis Gindarsah. Iya. Ada juga Mas siapa itu yang namanya rada ke barat-baratan. Dia bersekolah di Singapura. Aduh, Oh, kurang. itu ya. Ya, Namanya rada Amerika gitu. Oke. Iya. Evan Bu. Evan. Evan. Itu berarti dua-duanya angkatan saya sih. Oh, gitu. Bang. Evan yang suka Evan menulis. Laksmana, ya. Iya, oke, Evan Laksmana. Jadi apakah ini karena sajian dari dosen tidak lengkap, lalu mereka tertantang untuk mencari lebih, sehingga muncul Evan dan semacam Evan yang lainnya? Saya masih bertanya-tanya. Tapi sekarang karena semua terpuaskan dengan ibu jari atau jempol, maka tantangan-tantangan di kelas kok seperti tidak menggugah mereka. Nah, ini tentu tantangan bagi kita menghadapi kemajuan di alat-alat digital ini. Tapi terkait dengan MBKM dan lain-lain, saya juga suka sebetulnya, di samping curiga juga, bahwa masuknya praktisi mengajar di kelas, itu saya kira sebuah gerakan yang bagus untuk menghubungkan teori dan praktek. Apa yang mereka alami itu didatangkan ke kelas dan itu dinikmati oleh mahasiswa. Itu untuk yang baru. Kalau dulu masih ingat Mas Irawan, ada Agatha dengan SC Sindunata, dua orang itu. Oh, iya. Mereka magang di PBB Ya, di New York. Sindunata itu. Iya, berdua. Wanita kan, kecil-kecil kan. Iya. Satunya anak Pak Sindu, satunya Agatha, anak dokter kandungan kalau nggak salah itu. Perempuan dua-duanya. Nah, waktu itu lembaganya kebetulan saya percaya akan dipimpin Mas Irawan, KSMPMI, Mas ingat ya. Iya. Mereka pertama tampil share dia punya pengalaman magang di New York, di kantor pusat PBB kalau nggak salah. Nah, memang cuma 2 orang, tetapi itu timbul di suasana yang kalau kita bandingkan dengan sekarang sangat berbeda.
sekarang kan penuh dengan fasilitas. Kalau mereka itu mungkin fasilitas Sindu itu SD itu adalah anak tokoh gerakan asimilasi Tionghoa dengan pribumi, Pak Sindunata itu. Sementara Agatha anak seorang dokter kandungan yang duitnya banyak kata kita waktu itu. Tapi lahir. Jadi barangkali di tengah kesulitan muncul pahlawan-pahlawan seperti masa itu, dan di tengah kemakmuran misalnya barangkali pahlawan itu terendam dalam fasilitas yang menina membawakan mereka. Saya curiganya begitu. Itu kalau saya pandang dari sisi negatif. Begitu barangkali Mas Indri, Mas Irawan. Mungkin paradox of plenty mungkin Dok. Paradox of plenty dalam artian sekarang gampang nih cari jurnal. Sekarang gampang nih cari buku. Tinggal buka laptop kemudian bisa dapat. Kalau dulu ya mungkin ini sedikit pengalaman aja ya Bang ya. Saya dengan tadi Evan kemudian Gigin ketika bikin skripsi kita bangun pagi-pagi pergi ke Jakarta ke CSIS. CSIS waktu itu belum yang bangunan yang sekarang, masih bangunan yang lama, ke CSIS untuk cari jurnal, cari buku. Dan buku dan jurnal yang ada pada waktu itu kita harus fotokopi sendiri di CSIS-nya dengan harga yang mahal. Dan kita bukan ahli fotokopi, jadi malah kadang ketika fotokopi menceng-menceng lah dan sebagainya. Dan harganya waktu itu kalau saya Rp150. Di zaman saya kuliah dulu itu harga mahal, Mas. Karena kalau fotokopi di tukang fotokopi itu biasanya cuma Rp50. Waktu itu Rp150. Dan itu hal yang berharga buat kita. Ketika pulang dari Jakarta, balik lagi ke Bandung, bawa hasil fotokopian tadi, itu hal berharga buat kita untuk ntar ini jadi bahan nih buat skripsi saya, buat tugas saya, dan sebagainya. Dan sekarang malah lebih banyak, ya tadi, sumber udah ada di mana-mana dan sebagainya, harusnya sih emang malah hasilnya lebih bagus ya. Tapi malah tadi ya, paradox of plenty yang kemudian karena banyak, jadi dianggap tidak berharga. Saya takut demikian. Nah mungkin Mas Ir ada pengalaman Mas melihat karakter mahasiswa dari dulu sampai sekarang, kemudian ada perubahannya dan sebagainya. Bedanya apa sih Mas Ir? Saya coba. Mungkin lebih kurangnya gitu, maksudnya positif negatifnya dari mahasiswa kalau dibandingin. Jadi ini mungkin hubungan antara dosen dan mahasiswa lah ya. Nah, terutama mungkin 5 tahunan atau agak lebih sedikit 10 tahunan yang terakhir ini, saya menikmati interaksi saya dengan mahasiswa dalam kelas, dalam diskusi-diskusi kelas. Saya menikmati gitu ya. Dan saya rasa saya menempatkan mahasiswa itu sebagai partner ya, yang bisa menanyakan sesuatu yang nggak kepikirin gitu loh. Yang dasar tapi nggak kepikirin. Bener ya, yang itu kenapa saya nggak mikir itu ya gitu ya. Tapi bisa ditanyain mahasiswa gitu ya. Nah, dan saya seneng. Kenapa? Karena tanpa mereka ini kayaknya saya susah untuk naik. Kan katanya itu intelektualitas kita itu naik, kita belajar lebih lah ketika ada yang men-challenge yang mengajak kita untuk berpikir lebih jauh gitu loh. Nah, dan itu adalah peran yang dilakukan oleh mahasiswa. Sehingga saya melihatnya seperti itu dan saya happy gitu ya. Di sisi lain saya juga harus mengakui ya bahwa kadang-kadang ada juga yang kurang-kurang saya, misalnya terutama dalam waktu itu tuh ini ya di gedung PPAG ya. Ini kenapa sih laptop saya nggak bisa kontak-kontak? Terus dibantu mahasiswa. Tolong dong bantuin saya. Kenapa sih? Oh, itu kurang huruf W aja. Gitu deh. Dikasih W, muncul, connect. Jadi saya merasa hubungan saya dengan mahasiswa lebih kayak teman gitu. Jadi partner dialog gitu ya. Saya tahu segini ya, tapi kadang-kadang memang ada hal yang nggak kepikirin. Dan itu kadang-kadang muncul dari mereka gitu ya. Dan itu menjadikan saya jadikan sebuah PR untuk saya cari ya gitu. Nah, ini adalah sesuatu yang saya rasa sangat saya nikmati ya dalam hubungan saya dengan mahasiswa. Nah, kalau tentang kemajuan digitalization dan mahasiswa ya,
Nah, saya rasa memang enggak. Ini adalah mahasiswa adalah kan sebuah generasi adalah produk zaman ya, gitu ya. Dan zaman para mahasiswa ini adalah memang sudah terekspos dengan digital gitu kan. Dia ketika lahir udah bawa gadget gitu, bawa ini, bawa HP gitu, dia nggak tahu dari mana itu lahir bawa Digital gadget ya, native bukan? gitu ya. Nah, sehingga muncul dari pertama mungkin dalam bentuk games gitu ya, tapi ya itu adalah dunia sekarang gitu ya. Kita nggak bisa melawan gelombang sih susahnya. Kita hanya bisa maintain gelombang itu bagaimana kita menanganinya ya. Nah, mungkin sehubungan dengan yang pembicaraan tadi gitu ya. Barangkali yang mungkin bisa dijadikan perhatian. Nah ini juga oleh saya gitu ya ketika di kelas ya. Memang jangan sampai apa yang disampaikan mahasiswa, apakah itu dalam bentuk presentasi atau terutama presentasi secara lisan ya, itu hanya merupakan sebuah voicing dari informasi yang ada di gadget yang tengah dia buka gitu ya. Jangan sampai itu. Jadi langsung chat GPT keluar jawabannya dia baca gitu. Itu jangan. Bahwa itu dijadikan sebuah starting point, saya rasa apa boleh buat, kita terima itu, dan yaitu this is the new digital world that we have to accept gitu ya. Udah. Nah, tapi sebaiknya adalah bahwa setelah itu mahasiswa mendalami apa itu links atau apa ya points yang disampaikan oleh gadget itu dan mendalami dan nah ini melakukan summarizing. Karena summarizing itu penting. Jadi data boleh sama, tapi summary akan beda. Akan beda. Nah, dengan itu saya rasa mahasiswa akan bisa menjadikan gadget atau artificial intelligence, ChatGPT atau Perplexity atau macam-macamnya itu sebagai alat bantu untuk menemukan sebuah starting point, tapi kemudian dia dalami dan dia jadikan bagian dari knowledge dia. Yaitu tadi yang seperti kita bicarakan, jangan sampai hanya bisa baca, kemudian menyampaikan, kemudian ketika keluar itu nggak ada lagi dipikir di memori. Nah, proses pengolahan di dalam pemikiran itu yang merupakan sesuatu yang harus kita jaga supaya itu terjadi. Setidaknya itu pandangan saya gitu ya. Jangan sampai bisa menjawab dalam presentasi, tapi ketika jawaban itu hanya bisa didapat dari gadget, dan ketika presentasi itu selesailah pula apa yang dia sampaikan, dan proses menjadi knowledge itu menjadi terabaikan gitu ya. Nah, ini adalah sesuatu yang saya rasa merupakan PR setidaknya saya, kalau memang disepakati oleh para audiens bisa dicoba praktekkan ya. Coba kita cari data atau dokumen atau sumber yang lebih lebih dalam lagi buat summary, dan mencoba untuk mengingat kembali sehingga ketika ada sebuah dialog atau interaksi atau apapun komunikasi ilmiah, nah dia bisa berdaya tanpa membaca gadgetnya. Nah, itu saya rasa adalah alat ukur. Kalau udah seperti itu, penggunaan gadget sebelum-sebelumnya merupakan suatu hal yang positif, saya rasa. Positif, dan tidak mungkin kita stop. Tidak mungkin kita stop dan kita jadikan itu sesuatu yang positif. Mungkin saya rasa itu yang saya lihat dari mahasiswa. Jadi lama-lama jadi partner ya, rame juga. Senang gitu, daripada kita berhadapan di kelas jadi jadi kayak musuh gitu ya. Jadi ancaman, kayaknya nggak senang. Nah, itu nanti kayaknya kalau saya sampaikan ini mahasiswa atau mahasiswa itu pasti tanya gitu deh. Kita kan bisa antisipasi kan, nah gitu ya. Tapi kadang-kadang gak pikirin ya, jadi happy lah di kelas ya kalau ketika saya memposisikan diri sebagai rekan dialog dari mahasiswa, walaupun ya karena mahasiswa kan ngikutin mata kuliah kan cuma 1 semester kan. Iya. Kalau kita kan ngajarnya apalagi ya udah 30 tahun. Sepertinya kayaknya hampir nggak mungkin deh kita nggak tahu apa-apa gitu ya. Itu nggak mungkin.
Tapi bahwa kita nggak tahu semuanya itu sangat mungkin, dan itu Iya. dilengkapi oleh para mahasiswa dari generasi muda kita lah. Kurang lebih gitu. Kasih. Nggak kerasa nih Mas Idil udah Udah 1 jam nih, udah Mbak. 1 jam lewat ya, saking serunya denger cerita soal pengalaman Bang Atom sama Mas Ir mengajar Mungkin di mungkin terakhir nih Iya, penutup nih, betul. Mas Ir dan Bang Atom, ada pesan nggak Mas atau Bang terhadap mungkin dosen-dosen muda, lalu kemudian terhadap mahasiswa-mahasiswa yang saat ini sedang mengampu perkuliahan di tempat kita? Saya nih. Ya, Iya, Bang Atom dulu. Pesan buat dosen muda, pesan buat mahasiswa. Pada dosen muda yang saya lihat sangat gigih, yang terutama kegigihan itu tampil ketika kita menghadapi akreditasi ya. Iya. Itu saya pernah mengalami, saya pernah ketua jurusan dua kali, dan tidak seperti sekarang parahnya, tapi saya membuat saya tidak bisa tidur juga. Nah, yang saya ingatkan adalah kerja sih kerja, tapi mohon sayangi badan gitu ya. Oh. Jangan lupa itu, karena badan ini pas Idil gede, masih Irawan lebih kecil, kekuatannya sama aja kok. Jadi nyalinya itu sama. Oleh karena itu tolong itu kepada dosen. Sayangi badan ya. Sayangi badan. Karena badan ini ada batasnya, usia teknis kalau dalam kendaraan ya. Nah, kepada mahasiswa saya pikir ya teruslah memanfaatkan kemajuan sambil tadi melatih yang Mas Irawan ingatkan, kemampuan summarizing. Barangkali dengan summarizing gandengannya adalah mencatat. Saya khawatir mahasiswa sekarang sudah lupa atau tidak suka mencatat. Karena pikirannya sebentar kok, dengan jempol atau telunjuk itu bisa hadir. Padahal pengalaman adalah di sana itu tidak ada penjaga gawang. Siapapun boleh nulis dan tidak harus, dan itu ada umurnya kan begitu. Nanti hilang. Tadi balik lagi udah nggak ada. Nah, itu saya pikir bisa dilengkapi dengan yang disarankan Mas Irawan, kerajinan atau keterampilan atau keterampilan untuk mencatat sehingga koherensi itu terpelihara. Thank you Bang. Mas Ir, ada pesan buat teman-teman dosen muda lalu kemudian mahasiswa? Oke, buat dosen muda ya. Kita masih muda nggak ya dia? Saya sih masih muda ya Pak. Saya kayaknya agak. Atau mungkin merasa masih muda ya Pak. Dosen yang lebih muda gitu. Betul. Ya, saya rasa kita sudah bersama di dalam kapal ini gitu ya. Sebuah kapal yang dibentuk oleh, kalau boleh saya sampaikan, Betul. Bang Atom gitu ya. Dan dengan pencontohan yang dilakukan gitu ya, dan dengan semangat kebersamaan kita sendiri, saya rasa, dan saya juga melihat gitu ya, dosen-dosen muda sebenarnya penuh dedikasi ya. Jadi idealisme, motivasinya kuat, dan plus kemampuan digital administration ini juga kuat. Nah, saya rasa ini merupakan modalitas. Cintailah lingkungan kita yang sudah kita jalani selama ini dalam satu kapal gitu ya, dan pergunakan modalitas kita juga yang tadi ada alumni, ada masyarakat, ada kebersamaan, ada mahasiswa yang senantiasa antusias gitu. Ada pluralisme juga ya Bang tadi. Ada pluralisme itu ya, untuk menjadi modalitas kita bersama untuk melangkah lebih jauh, dan saya percaya ya lebih dari apa yang kita sudah capai. Sebentar lagi kita kan akan menghadapi Ekunir gitu ya, bukan menghadapi, menyambut Ekunir. Kita lihat itu sebuah kesempatan. Nah, kita menggunakan yang muda-muda atau yang lebih muda untuk memunculkan diri, dan itu kan bisa muncul secara global gitu ya. Secara global. Nah, pergunakan kesempatan ini untuk lebih memperkuat HI kita yang tercinta ini, kita juga secara pribadi gitu ya. Nah, itu yang mungkin saya bisa sampaikan kepada dosen-dosen lebih muda,
kepada mahasiswa ya, tetaplah antusias gitu dengan HI kita gitu ya. Saya juga sudah melihat antusiasme itu cukup tinggi gitu ya. Nah, ini dipelihara terus, semangat lah gitu ya, semangat di HI kita. Kita ya sekali lagi punya kapal yang bagus gitu ya. Ini mahasiswa ada di kapal yang sama juga, kita pelihara bersama-sama untuk menjadi bagian atau berkontribusi untuk makin baiknya lagi kapal itu ya. Apakah itu ketika mahasiswa ataupun ketika apa itu sudah jadi alumni gitu ya. Dan itu sudah dibuktikan oleh alumni-alumni kita yang memang senantiasa berkontribusi kepada kita ya. Dan sebagai penutup mungkin bisa saya sampaikan bahwa perjalanan 34 tahun dan nampaknya akan lebih karena saya tampaknya masih cukup sehat gitu ya. Sangat sehat, Mas. Sangat sehat, amin, sehat. Amin. Akan masih cukup panjang. Ini adalah sebuah perjalanan yang tidak senantiasa ringan, tetapi menjadi menyenangkan dan berarti karena adanya ya lingkungan yang kita yang saling support. Kolegialitas ya. Ini adalah sebuah modalitas benar-benar gitu ya, modalitas yang mungkin belum tentu ada di tempat lain gitu ya. Nah, itu. Dan dalam perjalanan ini saya bisa menyatakan bahwa this is a very nice journey and I'm very proud to become a part of it. Hidup HI makin maju. Terima kasih, Mas Ir. Oke, thank you Bang Atop, thank you Mas Ir udah bisa mau jadi teman ngobrol kita selama 1 jam lebih ini. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Dan buat teman-teman ngobrol HI lainnya, mungkin ya apa yang kita bahas hari ini bisa jadi refleksi, bisa jadi penyemangat untuk dosen-dosen muda, bukan cuma di tempat kami bekerja tapi juga di Indonesia, lalu kemudian untuk mahasiswa-mahasiswa. Baik, kalau begitu saya tutup episode Ngobrolin HI kali ini. Kita ketemu di episode berikutnya dari Ngobrolin HI, tempatnya isu-isu global jadi obrolan sehari-hari. Bye.